Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi Sepenuh Cinta untuk Palestina. Materi ini pernah disampaikan di acara kajian Muslimah Pencinta Ilmu pada hari Ahad 30 Juni 2024 tahun lalu di Masjid Al-Muhajirin Antapani, Kota Bandung. Agar kebermanfaatan materi ini bisa lebih luas lagi, maka saya buatkan video kali ini. Meskipun dari sisi fakta akan lebih update di tahun ini, sudah banyak jauh tambahan data-datanya, namun dari sisi analisis dan solusinya insya Allah masih sangat relevan dan masih bisa diambil pelajaran darinya. Selamat menyimak. Sudah bosankah kita bicara tentang Palestina? Jangan pernah bosan, saudaraku. Don't stop talking about Palestine. Kenapa demikian? Karena tentara Zionis Israel masih saja terus melakukan pembantaian dengan secara brutal kepada saudara-saudara kita di sana. Namun apa yang dilakukan oleh masyarakat dunia? Dunia diam, dunia tak mampu untuk membantu saudara kita di sana, tidak mampu untuk membebaskan kemerdekaan Palestina, tidak mampu untuk mengusir Zionis Israel. Mereka berjuang sendirian. Mereka tetap berada dalam ketegaran meskipun nyawa menjadi taruhannya. Sudah tak terhitung kerusakan bangunan, tak terhitung lagi nyawa yang melayang, namun dunia masih saja diam. Lihat saja ketegaran anak-anak di sana. Di gambar terlihat bahwa ada seorang anak laki-laki yang baru saja pulang sekolah lalu dicegat oleh tentara Israel dengan bersenjatakan. Namun apa yang dilakukan anak tersebut? Bayangkan jika itu terjadi pada anak kita. Mampukah berdiri tegap tetap menghadapi ancaman tersebut? Namun yang dilakukan oleh tentara anak Palestina itu, dia bilang, biarkan aku lewat, aku tidak akan pernah menyerah melawan kalian. Lalu lihat lagi, ada seorang anak kecil yang dengan tangannya, dengan berani memegang kerikil dan melemparkannya ke tank wajah yang siap melindasnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Ada juga beberapa anak perempuan yang sedang berada di rumahnya, kemudian tiba-tiba disergap oleh tentara Israel, beberapa orang tentara Israel. Namun tanpa merasa takut, anak-anak tersebut justru berdiri dengan tegapnya memegang bendera Palestina. Apakah anak kita di usia seperti itu mampu menunjukkan kekuatan keimanan? Ataukah normalnya anak-anak yang lain akan merasa ketakutan lalu menangis histeris? Maka ketegaran anak-anak Palestina, ketegaran masyarakat Palestina secara keseluruhan telah lama disampaikan dalam sabda Rasulullah. La yazalu ahlul qarbi zahirina 'alal haqqi hatta taquma as-sa'atu, rawahu Muslim. Tidak henti-hentinya orang-orang Sam Palestina itu berada di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 1925. Di tahun 2024 itu 76 tahun genosida Palestina terjadi. Kalau di tahun 2025 maka sudah 77 tahun peristiwa genosida ini terjadi. Entah harus tambah tahun berapa lama lagi sampai dunia ini muak semuak-muaknya kepada Zionis Israel dan melakukan serangan terhadap Palestina. Betapa banyak total korban tewas di Gaza. Perlu berapa lama lagi yang terjadi? Bayangkan saja, total korban tewas di Gaza hanya dalam dari waktu tanggal 7 Oktober 7 tahun bulan lalu hingga hari ini. itu mencapai Kemudian bayangkan 37.658. Ini adalah data di bulan Juni 2024 terhitung lebih sedikit. dari Itu peristiwa artinya badai apa? Hampir 50% dari penduduk kecamatan Antapani itu sudah menjadi mayat. Apalagi sekarang di tahun 2025 Ngeri, sangat apa jauh. tidak sangat mengerikan. Angkanya itu Karena berapa apa kali yang menjadi lipatnya. korban itu sampai Dan entah menjadi kapan balita akan yang tak berdosa pun berhenti menjadi terjadi. korban kebiadaban. Ini kalau dibandingkan, bayangkan ini Sudah berapa lama kecamatan Antapani, di Palestina? Ya, karena ini di sebulan 2 bulan kajiannya itu di lingkungan Antapani, maka saya ambil sampel di jumlah penduduk kecamatan Antapani itu sekitar 81 ribuan karena orang. yang dilakukan di Maka sana ini itu bayangkan ini sudah habis tentara semuanya, melawan bahkan meluas ke betapa banyak kecamatan yang total lain, korban Kota tewas di Bandung dan Gaza. sebagainya. Itu ngeri. Yang terjadi Di mana korbannya itu sudah tidak 37.658 itu lagi terhitung lihat, dari tanggal 7 Oktober tahun lalu hingga hari ini.
Sudah tidak lagi lihat Kemudian tentara dengan bayangkan tentara, tidak. Tapi jika memang penduduk semua Kecamatan Antapani itu bayi-bayi, 81.000 anak menurut kecil, data, 81.000 random lebih semuanya, sedikit. Itu wanita, artinya apa? Hampir orang yang 50% tua dari renta, penduduk semuanya kena Kecamatan imbasnya. Antapani itu sudah Jadi memang menjadi ini disebut juga mayat pembantaian karena atau genosida, kekejaman bukan Zionis. sekedar Ngeri perang apa tidak? biasa. Sangat mengerikan. Karena apa? Tahukah teman-teman betapa sangat kejinya Zionis Israel itu? Itu bukan sekedar perang biasa yang dibom lalu dibiarkan begitu saja rusak infrastruktur, yang tidak. Tapi sampai-sampai mayat-mayat yang ada di mayat-mayat warga Palestina yang tak berdosa itu tetap tidak dibiarkan tenang. Jadi Israel itu ternyata melakukan penggalian, jadi menggali dan mencuri 150 mayat. Itu data yang sudah setahun yang lalu ya. Mencuri ratusan mayat, bahkan ribuan. Jadi menggali 1.100 makam baru di Atufah, Gaza. Dan ini tidak bisa dihentikan, ini kekejaman yang sangat gitu. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Jenazah-jenazahnya pun tidak dibiarkan tenang, tetap aja diusik, disakiti. Bahkan ngerinya lagi, selain diambil organ tubuhnya, juga kulitnya juga diambil sebagai bahan baku untuk pabrik kulit manusia di Israel. Dan ternyata teman-teman, ini sudah ada pabrik kulit manusia itu di Israel itu sejak 1968. Artinya sudah puluhan tahun ini terjadi dan dunia seolah nggak bisa menghentikan itu semua. Kemana PBB? Di mana semua negara itu mengandalkan PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia, termasuk konflik Palestina-Israel. Sudah terang benderang ini buktinya, sudah ada yang speak up. Ini ada Hussein Gaja yang memang relawan Palestina di sana, yang memang memaparkan kebiadaban Israel itu sampai segininya. Tapi apakah ketika sudah speak up ini ada tindak lanjut dari lembaga dunia misalnya? Karena ini sudah sangat kelewatan batas, tidak sama sekali. Jadi sudah sangat keji, sudah di luar batas peri kemanusiaan. Mau sampai kapan ini dibiarkan terus terjadi? Dan ternyata sebagaimana video sebelumnya disampaikan, saya akan mengingatkan kembali bahwa seorang pakar mengatakan serangan Israel yang menghancurkan Gaza itu melebihi 3 kali bom nuklir Hiroshima. Bayangkan saja, di Hiroshima saja, bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 itu sebanyak 15.000 ton, dan itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa hingga diabadikan dalam sejarah dunia. Nah sekarang ini sudah sebanyak 75.000 ton, artinya 5 kali lipat dari yang dilakukan oleh Amerika. Bom yang dijatuhkan oleh Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023. Jadi sudah sangat kelewatan batas. Namun dunia diam, seolah nggak peduli karena yang korbannya itu ya orang Muslim. Itu kan satu bentuk penghinaan terhadap kaum Muslimin sebetulnya. Mau sampai kapan dunia Islam ini sadar bangkit dari tidur panjangnya, bangkit dari ketidakberdayaannya gitu. Kalau nggak bangkit melawan kezoliman ini, ngandelin PBB misalnya, mau sampai kapan nggak akan pernah selesai. Maka memang kita harus bisa bangkit di atas kaki tangan kita sendiri, di atas kekuatan kaum muslimin sendiri. Karena fakta ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang peduli pada nasib kaum muslimin jika bukan kaum muslimin itu sendiri, mau seberapa parah pun gitu. Mengerikan. Maka teman-teman semua, cintailah Palestina itu karena iman, karena keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman sempurna salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saudara seiman itu ibarat satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Masalul jasadi idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahadi wal humma. Perumpamaan kaum muslim mukminin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya itu akan merasakan sakitnya, tidak bisa tidur dan merasa demam. Ini yang disampaikan dalam hadis Rasulullah. Maka jika kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, maka tidak boleh harus peduli terhadap apa yang Rasulullah pesankan. Jadilah orang-orang yang mencintai saudara mukmin lainnya karena keimanan, karena kita adalah satu tubuh. Ibaratnya itu, kalau bagian tubuh kita terluka, misalnya tangannya terkena pisau, tangan kita waktu ngiris gitu, terkena pisau, berdarah.
Maka yang namanya satu tubuh itu, mata segera mencari, seluruh panca indera pun segera melakukan aksinya. Mata segera mencari di mana naruh obat merah misalnya. Kemudian tangan pun segera bergerak nyari tangan ya, tangan yang lainnya segera membalut luka itu. Semua gerak, hati pun ikut sedih. Otak berpikir gimana caranya mengatasi luka tadi. Itu satu tubuh. Jadi semua kompak bergerak untuk mengatasi masalah tadi sampai tuntas. Nah, ini tuh kalau ketika ada saudara kita sudah sangat lama puluhan tahun, 77 tahun dianiaya, dizolimi, dibunuh dengan keji, diperlakukan dengan keji, dibully secara internasional, dan kita tidak peduli akan hal itu, tidak mampu melakukan satu action yang bisa menghentikan kejahatan itu. Seolah hanya kayak bisa jadi penonton aja gitu, fakta demi fakta, kekejian demi kekejian, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tentara ada, negeri-negeri juga punya sumber daya alam dan banyak hal gitu yang bisa dilakukan sebetulnya. Tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain, nolong itu. Di manakah keimanan? Di manakah kita membuktikan bahwa kita itu memang saudara seiman? Sebagaikan satu tubuh tadi. Kita sudah berdosa di hadapan Rasulullah karena tidak mampu untuk menolong saudara kita di Palestina dan di negeri-negeri muslim yang terjajah lainnya. Keadaan umat Islam memang tak berdaya, tidak bisa melakukan pertolongan, tidak bisa mengusir orang-orang jahat seperti Zionis Israel itu. Yang bisa dilakukan hanya mengutuk, dan mengutuk udah kayak mak lampir. Indonesia, Malaysia, Brunei mengutuk dalam pidato-pidatonya. Tapi sampai kapan ini terus dibiarkan? Karena sejatinya Zionis Israel pun tidak takut terhadap jumlah umat Islam. Mereka semakin menjadi-jadi. Bayangkan saja, sebetulnya jumlah Zionis Israel saat ini tuh kurang lebih 10 jutaan jiwa gitu. Kalau per Kamis 27 Juni itu 9.300.000 sekian ya. Tapi itu sangat jauh kecil dibandingkan jumlah umat muslim sedunia yang sudah mencapai 2 miliar. Tapi kok bisa-bisanya kita dibully oleh segelintir orang yang jumlahnya jauh lebih kecil dari kita. Nah, kenapa begitu? Ternyata keadaan umat Islam di akhir zaman ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah, sudah disampaikan dalam hadisnya Rasulullah, bahwasannya umat Islam itu bagaikan hidangan di atas meja nanti di akhir zaman itu. Di mana orang-orang kafir penjajah itu akan memperebutkan hidangan, memperebutkan kaum muslimin. Ya dicabik, dikerat-kerat, sesuka mereka gitu, dibagi-baginya. Dan ini nyata terjadi gitu. Umat Islam itu seperti bagaikan buih di lautan. Mereka banyak tapi sama sekali tidak membuat gentar, bahkan senang untuk dipermainkan kalau namanya buih itu kan. Nggak dianggap. Kemudian umat Islam itu kenapa demikian? Karena umat Islamnya sendiri yang mengizinkan dizolimi tadi, ditimpa wahan. Jadi cinta dunia dan takut mati. Karena takut mati, karena kalau misalnya negeri-negeri sekitar Palestina itu kompak untuk mengusir Zionis Israel, mereka takut kalau kena serangan juga. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka, negara mereka, dibandingkan dengan harus ikut terlibat mengusir Zionis Israel. Ini karena sudah tertimpa namanya wahan, cinta dunia dan takut mati. Nauzubillah. Allah mencabut rasa takut di dada musuh Islam. Akibat dari kita lebih memilih cinta dunia dan menggadaikan akhirat kita, maka Allah lah yang menanamkan rasa mencabut ya rasa takut di dada musuh Islam, sehingga nggak ada takut-takutnya menghadapi kaum muslimin, karena kaum musliminnya sendiri yang sudah tidak mengindahkan apa yang Rasulullah sampaikan, sudah nggak peduli lagi dengan saudaranya, sudah lebih mengutamakan dunia. Jadi kalau kita ingin membalik keadaan ini ya harus dibuang juga rasa wahannya, diganti dengan rasa kecintaan kepada akhirat dan mau memperjuangkan kemuliaan Islam bagaimanapun resikonya. Dan itu hanya bisa diwujudkan ketika kaum musliminnya itu bersatu dalam persatuan kaum muslimin, dalam satu naungan kekhilafan Islam. Ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad di anak Palestina pada 25 Maret 2024 lalu. Surat wasiat anak Gaza. Jika kelak aku meninggal, pergi dan menjadi syahid dalam peperangan ini, aku tidak akan pernah memaafkan semua penguasa Arab yang telah mengkhianati kami. Kami jalani hari-hari yang sulit tanpa makanan atau minuman, serta dalam pengepungan, hingga rambutku beruban meski aku masih kecil, ungkapnya. Demi Allah, aku akan mengadukan kalian pada pencipta 7 langit. Maafkan aku, wahai ibu, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, ibu. Ibu, jangan sampai bersedih karena berpisah denganmu.
Pesanku pada rakyat Mesir, rakyat Yaman, rakyat Yordania, rakyat Aljazair, rakyat Libya, rakyat Libanon, rakyat Tunisia, Sudan, Somalia, dan Malaysia. Kami adalah amanah untuk kalian. Jangan pernah tinggalkan Gaza sendirian. Ini adalah amanah bagi kalian. Jangan pernah melupakan Gaza. Aku berwasiat pada kalian untuk menjaganya. Ini adalah amanah dan janganlah kalian hianati kami. Siapapun yang menemukan pesanku, silakan bagikan. Aku akan menjadi syahid. Ya Allah ya Robbi. Ini adalah wasiat dari seorang anak yang di Palestina. Betapa yang bisa dilakukan itu hanya mengadu kepada Allah. Tegakah kita gitu mengkhianati amanah Gaza ini? Ya, mari kita lihat kembali, simak kembali awal mula Palestina dijajah Zionis Israel. Bermula dari tahun 1860, Theodor Herzl, Bapak Yahudi lahir. 36 tahun kemudian di tahun 1896, dia menulis buku fenomenal waktu itu, The Hidden Star. Buku ini dianggap ide gila dan berbahaya karena di dalamnya termuat ide yang membahayakan. Perlu bagi orang-orang Yahudi supaya bersatu untuk memiliki sebuah negara, ungkapnya. Maka keinginannya ini betul-betul ingin direalisasikan. 1 tahun kemudian, tahun 1897, maka terjadilah yang namanya Kongres Zionis pertama di dunia yang menetapkan tanah Palestina lah yang terpilih sebagai tempat yang harus mereka rebut dan dijadikan negara Israel. Kongres ini dibiayai juga oleh konglomerat Rothschild waktu itu yang mendukung ide dari Theodor Herzl ini. Tahun 1897 pun akhirnya datanglah orang-orang Zionis Yahudi kepada Sultan Abdul Hamid II selaku khalifah meminta izin untuk mendirikan pemukiman orang Yahudi sebagai cikal bakal Israel. Tapi dengan tegas oleh Sultan Abdul Hamid II ini ditolak. Jadi waktu itu, Palestina itu berhasil untuk dilindungi oleh siapa? Oleh khalifah dalam masa kepemerintahan kehilafahan Utsmani. Jadi waktu itu tanah Palestina adalah milik kaum muslimin di bawah naungan kehilafahan Turki Utsmani. Ini membuktikan bahwasanya kaum muslimin Palestina itu berhasil dilindungi saat ada khalifahnya, saat masih ada pemerintahan khilafahnya. Tahun 1901, Yahudi datang lagi menawarkan kepada Utsmani membawa 150 juta pound sterling, setara dengan 350 triliun waktu itu. Itu sangat-sangat besar sekali. Plus diiming-imingi bonus membangun infrastruktur, universitas, apapun yang ingin Khilafah Utsmani ajukan itu akan di-ACC gitu, mau butuh biaya berapapun gitu. Tapi alhamdulillahnya luar biasa, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas tetap menolak usulan dari Yahudi tadi gitu. Karena tahu bahwasanya orang Yahudi itu adalah orang yang licik, yang tidak yang ide ini akan membahayakan kaum muslimin. Maka Sultan Abdul Hamid II ini menolak kembali untuk kedua kalinya. Perhatikan kalimatnya. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi, silahkan menyimpan harta mereka. Jika Daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina diambil oleh Yahudi. Jadi betapa menjadi bentengnya kaum muslimin, menjadi perisainya kaum muslimin pada saat khalifah masih ada. Bayangkan itu terjadi di hari ini, yang tadi ya karena ada penyakit wahan cinta dunia. Rata-rata negeri-negeri muslim saat ini, ketika diiming-imingi bantuan ribawi dari luar negeri, sekalipun itu tidak dari musuh Islamnya, dari Amerika misalnya, di balik topeng kerjasama ekonomi, dikasih kucuran dana ribawi, hutang pula gitu, statusnya hutang. Ini tuh disambut dengan senang hati. Maka kayak di Indonesia, infrastruktur bahkan sekali bermasjid pun, Masjid Al-Jabar ya baru ketahuan, itu dibangun dari hutang. Itu kan mengerikan. Jadi bukan satu hal yang mudah ketika ada seorang kepala negara yang menolak untuk bantuan dari luar negeri. Ini butuh kekuatan keimanan. Dan ini pemimpin yang memiliki kekuatan keimanan itu ada dalam pemimpin Islam, sosok pemimpin Islam dalam naungan khilafah. Tidak ada dalam pemerintahan hari ini yang berpijak pada akidah sekuler. Zionis Yahudi tentu saja tidak terima begitu saja. Maka prinsipnya berarti khalifah dan khilafah itu harus ditiadakan. Maka mereka membuat konspirasi bersama Inggris di tahun 1914
Maka Khilafah Utsmani, kalau di Google itu waktu itu dikenalnya sebagai Ottoman, ini dipaksa untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Maka terjadilah yang namanya Perang Dunia ke-1 antara blok sekutu dan blok sentral. Blok sekutu itu adalah Inggris dan Prancis, sedangkan blok sentral itu adalah Khilafah Utsmani, Jerman, dan yang lainnya. Dan tentu saja ini memang didesain untuk kalah. Kenapa? Karena Jerman sendiri di belakang layar ya pro-nya sebetulnya terhadap blok sekutu. Jadi ini udah kayak dijebak biar kalah, biar bisa dibagi-bagi hidangan wilayah Utsman ini. Maka betul saja, setelah kalah, maka tahun 1917, Khilafah Utsmani wilayahnya dibagi-bagi oleh penjajah, oleh Inggris dan Prancis, lewat perjanjian Sykes-Picot. Ini adalah perwakilan dari Perdana Menteri Inggris dan Prancis, Sykes dan Picot. Inggris menguasai Baitul Maqdis, Palestina. Maka karena sudah di bawah kekuasaan Inggris Palestinanya, seorang Yahudi bernama Lokales menulis surat permintaan pada Inggris dan direspon Menteri Luar Negeri Lord Balfour. Akhirnya diaminilah keinginan orang Yahudi ini. Di tanggal 2 November 1917 terjadilah yang namanya Deklarasi Balfour. Legitimasi orang Yahudi pindah ke Palestina. Jadi padahal ini Khilafah Utsmani masih ada, belum runtuh. Tapi karena sudah digerogoti kekuasaannya, sudah dilemahkan selemah-lemahnya, dibantu oleh antek Yahudi yang ditanam di Kekhilafan Utsmani yang bernama Kemal Atatürk Pasha, maka itu semakin mudah untuk mengendalikan Kekhilafan Utsmani yang sedang sakit. Akhirnya, puncaknya di tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmani diruntuhkan oleh Yahudi Kemal Pasha. Ya, ini adalah Kemal Pasha itu adalah antek Yahudi yang ditanam di tubuh pemerintahan. Dan Khalifah pun diusir dari istana. Sejak saat itu, umat Islam tidak punya lagi perisai, tidak punya lagi junnah yang bisa melindungi kehormatan mereka. Hingga hari ini, 100 tahun lebih. Astagfirullah. Di tahun 2024, 76 tahun genosida Palestina terjadi. Maka di tahun 2025 ini sudah 77 tahun. Mau bertambah bilangan tahun berapa lama lagi gitu. Masalah Palestina ini terus dibiarkan oleh dunia. Mau seberapa kejam lagi Zionis Israel melakukan pembantaian terhadap saudara kita. Maka sadarilah wahai teman-teman semuanya, fakta yang real bahwa saat ini kita tidak boleh lagi untuk bertopang pada solusi dua negara dari PBB. Maka mari kita pahami duduk perkaranya. Bahwasanya kalau bisa disimpulkan, maka bapak penjajahan yang mengizinkan Zionis Israel itu ada di tanah Palestina adalah Inggris. Ibu penjajahnya siapa? Amerika. Bidanya siapa? PBB. Maka di tanggal 14 Mei 1948, Zionis Israel pun lahir, Israel Declaration. Dan tepat sehari kemudian, esok harinya, 15 Mei 1948, maka terjadilah yang namanya tragedi Nakba, di mana pengusiran paksa warga Palestina oleh Yahudi Israel. Padahal asalnya adem ayem sebelumnya gitu. Tapi ketika sudah diizinkan oleh Inggris, kebayang ini potret di mana warga Palestina itu diusir dari rumah-rumah mereka. Dan dunia diam, gak bisa ngapa-ngapain. Hingga hari ini. Nauzubillah. Maka sesungguhnya teman-teman mencintai rakyat Palestina adalah mencintai penduduk surga. Dan kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Maka jangan sepelekan perasaan cinta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta." Seseorang akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan sampai kita abai untuk mencintai, untuk terus mendoakan saudara kita di Palestina, untuk berbuat apapun yang kita bisa
lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Palestina. Mau sampai kapan warga Palestina itu berada dalam penjara dunia yang diisolasi dari bantuan yang lainnya. Ini bentuk kebiadaban yang terus dibiarkan. Astagfirullah. Maka mari mencintai Palestina sepenuh hati. Ini adalah dua buku yang bisa sebagai wasilah, sebagai edukasi untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri juga. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita? Pertama, seringlah mendoakan saudara kita di Palestina, kemudian senantiasa memantau kabar terbaru tentang Muslim Palestina dan men-share-nya ke siapapun yang kita mampu untuk share. Yang ketiga, mengedukasi tentang cinta Palestina lewat berbagai media, lewat lisan, lewat buku, lewat sosmed, apapun yang bisa kita lakukan. Jangan pernah bosan untuk mengedukasi. Yang keempat, menyisihkan risih untuk berdonasi, senantiasa sisihkan. Yang berikutnya, boikot produk yang terafiliasi Israel. Dan berikutnya lagi, yang paling urgent dan paling penting adalah berjuang dalam barisan dakwah demi tegaknya persatuan negeri Islam yang akan membebaskan Palestina dari kekejaman Zionis Israel. Jadi tidak boleh sembarangan untuk yang penting ngaji aja gitu, enggak. Tapi kita betul-betul memastikan kita bergabung dalam kelompok dakwah yang tujuannya itu menegakkan Islam dan khilafah. Karena khilafah sudah terbukti untuk khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang sudah terbukti bisa melindungi Palestina selama ribuan tahun dan mampu untuk menolak penjajahan Israel itu masuk. Jadi kita stop berhenti untuk berharap pada PBB. Kita harus membangun kekuatan dakwah untuk menegakkan khilafah kembali demi keselamatan Palestina dan keselamatan kaum muslimin di dunia untuk terbebas dari penjajahan dari berbagai aspek kehidupan. Insya Allah. Sering-seringlah melantunkan sholawat asgil untuk Palestina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada baginda Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Keluarkanlah kami di antara mereka dengan selamat. Dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada seluruh keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita tutup dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.